Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin fankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Al-hadits. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, kudrat iradat Allah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dikuasakan untuk bisa beribadah kepadanya, dan kita bisa menjalani di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah dan bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW dan keluarga, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan khususon walasiman kepada ikhwan akhwat Al-Fakir, jemaah Ar-Ribat Manul Hikmah dimanapun berada. Diberi umur panjang, sehat afiat, sukses di dalam segala hal apapun, dan dijauhkan, diselamatkan daripada ujian, cobaan, dan diwujudkan apa-apa yang dihajatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, siapapun yang menyimak, yang mengikuti, yang mendengarkan pembicaraan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, memberikan kesehatan zahir batin, dan diberikan kehidupan dunia sakinah dan akhirat pun sakinah. Intinya sukses dunia dan akhirat. Dijadikan orang yang kaya harta, kaya ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau berbicara tentang hal yang lagi viral atau ramai di zaman sekarang ini, yaitu adalah adanya klan yang mengaku keturunan Rasulullah dan mengaku bahwa di tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Ini adalah suatu polemik yang sangat ramai. Ya, sehingga bukan di Nusantara saja ini, di dunia internasional
menyimak, mengawasi, mengikuti perjalanan polemik ini. Subhanallah. Ini kejadian adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan. Tentu di balik ini adalah banyak hikmah-hikmah. Banyak manfaat-manfaat yang sangat tidak terbatas. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa merasakan dengan adanya polemik ini. Sering Al-Fakir katakan, banyak orang pintar menjadi lebih pintar, dan sebaliknya banyak orang yang pintar menjadi bodoh, orang yang cerdas menjadi tolol, dan ada orang yang cerdas menjadi lebih cerdas. Subhanallah. Disinilah Allah memperlihatkan kepada kita semua. Kok bisa begitu? Ya itulah, tetap pada ujungnya adalah dunyawi. Jadi kalau orang yang di dalam hatinya selalu hubud dunia, pasti dengan adanya polemik ini dia menjadi bodoh, dia menjadi tolol, dan ilmunya tidak akan berguna, hanyalah menjadi pembendaharaan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagi orang yang memang Allah di dalam hatinya, bersih daripada kecintaan kepada duniawi, kecintaan kepada selain Allah, dengan adanya polemik ini, mereka menjadi lebih cerdas, mereka menjadi lebih arif, dan mereka menjadi lebih waro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Sohibul Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau dengan kuat keyakinan mencari, menantang siapa yang mau berdebat dengan mereka tentang hal nasab. Beliau menyatakan bahwa klan Ba'lawi itu adalah bukan dzurriyyah Rasul, bukan keturunan Nabi, tapi adalah keturunan Ubaid yang berujung kepada yang namanya Amun. Itulah menurut penelusuran beliau. Dan beliau pun menyuguhkan satu kitab. Di antaranya adalah kitab Tahdhibul Ansab. Dan banyak lagi kitab seperti kitab Al-Majdi, Al-Muntakilah, dan lain sebagainya. Dengan referensi berbagai macam kitab sejarah dan kitab nasab, beliau punya keputusan bahwa klan Ba'lawi atau Habib yang dikenal di Indonesia, yang berklan Ba'lawi itu adalah bukan dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Rasul, bukan. Dan ini ada didukung oleh para ahli genetik, para ahli filolog, semua menyatakan bahwa klan Ba'lawi itu adalah bukan dzurriyyah Nabi, bukan keturunan Rasul, tapi adalah keturunan Ubaid yang berujung adalah ke yang namanya Aun, seperti itu. Jadi oleh karena itu, pentingkah masalah ini dibongkar? Tentu penting. Tentu penting. Kenapa? Karena supaya tidak ada lagi orang yang sembarangan menyantolkan, mengaitkan keturunannya kepada orang yang bukan keturunannya, karena mereka hanyalah menginginkan kemuliaan, kehormatan, atau tujuan-tujuan lain. Jelas adalah duniawi yang dikejar. Jadi pertama begini ya, Al-Fakir teringat satu
firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. Kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan manusia itu adalah dari kaum laki-laki dan perempuan. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani di dalam kitabnya, min Adam wa Hawa wa min abin wa yakni adalah dari Sayyiduna Bapak Adam dan Ibu Hawa langsung ke ibu dan bapak kita. Jadi manusia diciptakan adalah dari perempuan dan laki-laki, berasal dari Adam dan Hawa, kemudian dari ibu bapak kita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan manusia itu adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini sengaja, prerogatif Allah, keinginan Allah. Allah menciptakan manusia, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Sumatera, dan lain sebagainya. Berbangsa, berkabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kenapa Allah menciptakan manusia ini seperti itu? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Tujuannya adalah lita'arufu, supaya kita saling kenal mengenal, supaya kita saling berbaik, supaya kita saling bertukaran, bersatu, bersahabat. Bukan malah sebaliknya. Aela litatafahuri bil ansab. Jadi diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk kita pamer keturunan, bukan kita untuk pamer kabilah, suku, bukan. Wah, aku nih Arab nih, wah aku nih Sunda nih, wah aku nih Jawa nih, bukan untuk itu. Untuk kita saling berkenalan, saling bersahabat, bukan untuk saling berbangga-banggaan. Tuh terus, fal kullu fi dzalika sawa. Jadi semua itu ya maksudnya ada yang keturunan Jawa, ada yang keturunan Melayu, berbagai macam, itu sama saja. Tidak ada perbedaan. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan. Arab dan luar Arab sama saja. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, keturunan tidak pantas untuk dibanggakan. Kenapa? Tidak, itu sudah pemberian Allah. Kita menjadi anak camat, apa kita pesan? Kita menjadi anak kiai, apa kita pesan? Kita menjadi anak bupati, apa kita pesan? Kita jadi anak presiden, emang kita pesan? Semua itu kehendak Allah. Tuh, tidak boleh kita banggakan, ya namanya juga pemberian. Tuh justru yang harus kita banggakan adalah kerja keras kita. Ya, kita ingin jadi bupati, belajar kita. Ingin jadi presiden, belajar kita. Ingin jadi pedagang sukses, belajar kita. Apapun diusahakan oleh kita, itulah
Yang seharusnya jangan kita membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan orang tua kepada orang. Untuk apa? Itu bukan pesanan, itu hanyalah pemberian saja. Makanya banyak orang yang mundur kehidupan karena menggantungkan dirinya kepada orang tuanya lah. Makanya seperti ini ya. Seperti masalah-masalah yang mengaku keturunan Rasulullah. Ya masih anak kecil ya. Baru umur 3 tahun ya orang tua-tua pada cium tangan semua. Itu sebenarnya mencetak kebodohan. Nanti anak itu tidak akan mau belajar. Mau apa belajar? Dihormati sudah. Harta sudah banyak, uang sudah banyak, orang itu apa? Ya, akhirnya bodoh. Jadi akhirnya menimbulkan generasi-generasi bodoh. Oleh karena itu, ya kita biasa-biasa saja. Seperti tradisi Banten saja lah. Jadi di Banten itu, walaupun anak siapa, ya biasa saja. Yang dihormati orang Banten itu adalah orang yang berilmu dan orang yang bertakwa. Walaupun dia itu orang miskin, walaupun dia itu orang pendatang, asal dia itu berilmu, bertakwa, hidup di Banten nyaman, dihormati, dimuliakan oleh orang Banten. Tapi walaupun dia anak siapa, tapi anak kecil, atau misalkan walaupun dia anak siapa, dia itu orang yang nggak benar, tetap oleh masyarakat tidak dihormati. Wah, orang tuanya santrinya banyak, hartanya juga luas, mulialah dipandang manusia, tapi dia enggak seperti orang tuanya. Dia main di terminal, suka mabok, ya masyarakat enggak dihormati. Enggak. Biasa-biasa saja. Itulah tradisi di Banten seperti itu. Itu bagus. Bagus. Jadi kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu adalah bukan untuk kita ego-egoan, bukan kita untuk pamer-pameran suku kita dan bangsa kita, tapi itu adalah litarohu, untuk saling mengenal. Karena pada hakikatnya semua itu adalah sama semuanya. Yang membedakan kita mulia dan tidaknya kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo, ketinggian keturunan kita jangan kita pamerkan. Kenapa? Kalau kita pamerkan, kita bertentangan dengan ayat ini, berarti kita berada di pijakan yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ceritakan, semoga bermanfaat dan semoga bisa mengedukasi terhadap kita. Satu, jangan kita pamer keturunan. Karena diciptakan keturunan-keturunan itu adalah bukan untuk dipamerkan, tapi untuk kita bisa saling mengenal, saling bersahabat, dan saling bersatu. Karena pada hakikatnya sekali lagi, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita itu adalah hanyalah ketakwaan saja. Sekian demikian, terima kasih. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.